Shalom, salam moderasi, kembali dalam program Sumbu, Suara Penyuluh Menyejukkan Kalbu. Bersama dengan saya Freddy Syotang, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Saya akan memberikan renungan firman Tuhan yang terambil di dalam Markus pasal yang ke-9 ayat yang kedua sampai yang ke-13. Dalam perikop Yesus dimuliakan di atas gunung. Saya akan membacakan dari ayat yang ke-9 sampai yang ke-10, demikian firman Tuhan. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Sobat terkasih, di mana kita telah membacanya walaupun secara singkat, tapi saya ingin menyampaikan ini adalah menjadi terkait tentang poin yang disampaikan oleh Yesus. Kita juga sudah mendengarkan ataupun pernah membaca di mana pada saat itu tujuan Yesus naik ke atas gunung itu adalah untuk berdoa bersama 3 muridnya, Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Dan pada saat itu tiba-tiba ada seperti yang berubah dari Yesus, pakaiannya berkilau-kilauan. Bahkan hadirnya 2 sosok, Musa dan juga Elia. Bahkan juga di saat mereka dinaungi oleh awan ada dituliskan ataupun terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Ini membuat mereka seperti secara tiba-tiba, secara yang tidak terduga-duga. Mungkin di saat itu mereka seakan-akan tidak percaya atau gimana ya kondisi pada saat itu. Tetapi bagaimana kita memahami tentang hal ini adalah transfigurasi Yesus adalah itu memberikan sebuah poin. Jadi bukan persoalan tentang bagaimanakah dia tiba-tiba berubah dengan adanya diliputi dengan kemuliaan. Tetapi pada saat itu adalah disampaikan pada saat mereka sudah selesai di atas gunung dan turun, Yesus menyampaikan pesan adalah sebelum Anak Manusia itu bangkit dari antara orang mati. Di mana di situ disampaikan Yesus adalah untuk tidak menceritakan hal yang terjadi pada saat itu, sebelum Anak Manusia itu menghadapi yang namanya penderitaan, aniaya, ataupun hinaan bahkan kematian. Ini juga hampir sama dengan apa yang juga Tuhan Yesus lakukan pada saat pengisaran setan di Markus pasal yang pertama ayat yang ke-24 sampai ke-25, di mana pada saat itu setan pada saat itu ketakutan pada saat Yesus menghardiknya. Dikatakan di ayat ke-24, "Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Bagaimana di sini Tuhan saja memiliki sebuah tekanan yang sangat keras kepada setan pada saat itu adalah bagaimana dia tahu bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Ada sesuatu rahasia yang ingin disampaikan Yesus terkait di dalam Markus pasal 9 yang tadi, termasuk di dalam Markus 5 ayat yang ke-43 dikatakan juga pada saat Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Seperti yang sudah kita baca di dalam teks yang lain, yaitu dalam Markus pasal pertama tentang kisah Yesus dalam menghardik, mengusir setan. Bahkan juga membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan perempuan yang mengalami pendarahan. Mungkin juga mujizat-mujizat yang dia lakukan yang lain. Bagaimana di situ penekanannya adalah untuk tidak menceritakan, bahkan dengan
tekanan yang keras mungkin untuk tidak memberitahukan apa yang dilakukan Yesus. Sekalipun memang mereka mengakui tentang bahwa Dia adalah Tuhan. Tapi yang disampaikan pesan Yesus terkait tentang Markus 9 tadi kepada murid-muridnya, ketiga muridnya, yaitu supaya mereka tidak memberitahukan secara publik untuk mengerti bahwa sebelum anak manusia itu mengalami derita, bahkan mati dan dibangkitkan. Dan inilah menjadi hal yang penting bahwa kita memahami Yesus dan kita percaya kuasanya, tetapi kita memahami bagaimana Dia tetap menjalankan apa yang Dia akan lewati nanti. Untuk memahami kristologi secara utuh, kita tidak hanya melihat dari sisi pada saat Dia melakukan kesembuhan, bahkan melakukan pelepasan, bahkan membangkitkan orang yang mati, bahkan melipat gandakan, makan mengubah air menjadi anggur. Tetapi bagaimana kita memahami Yesus? Kita percaya secara iman, tetapi kita harus memahami secara historis. Yesus yang menyejarah. Itu yang menjadi poin penting, bahwa penderitaan tidak akan bisa terpisahkan, bahkan kematian dan kebangkitannya. Seperti juga yang dialami oleh rasul-rasul dan jemaat pertama di Kisah Para Rasul. Di saat di mana mereka menghadapi tantangan, bahkan juga aniaya karena Kristus. Mereka memahami secara utuh kristologi yang benar-benar dipertanggungjawabkan. Itu yang menjadi hal terpenting di zaman era modern sekarang adalah kita memahami Kristus. Kita melihat Dia dengan kerangka yang luas, bahwa Dialah satu-satunya kebenaran dan hidup. Dialah satu-satunya yang mampu menjamin setiap apapun yang kita hadapi dengan apa yang sudah Dia lakukan di akhir hidupnya. Tetelestai, telah selesai. Bagaimana ini yang menjadi pekerjaan penting yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya, bahkan juga terlebihnya kita sebagai orang percaya. Kita diteguhkan untuk mampu menghadapi segala tantangan. Bila Roh Kudus menuntun kita untuk mengerti, memahami Yesus secara utuh, tidak hanya melihat dari sisi Dia melakukan sesuatu yang ajaib, tetapi bagaimana kita melihat sisi dari kemanusiaannya. Dia hamba yang rela menderita demi melakukan kehendak Tuhan, bahkan penembusan kepada manusia. Dan kita belajar untuk menjadi manusia yang selalu merendahkan hati dan mengikuti apa yang menjadi jalan Tuhan di setiap kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati. Salam moderasi.